Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadhirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujammil berfirman, yang artinya adalah sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan satu kalimat yang sangat berat bagi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jika kita telusuri dari aspek asbabun nuzulnya, maka kita akan ketemu dalam rangkaian beberapa surat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada awal-awal di mana wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian yang pertama, sebagaimana yang sudah kita pahami, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq, di mana manusia tidak bisa keluar dari ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Salah satu bukti bahwa manusia tidak bisa terlepas dari ketergantungan kepada pemiliknya itu adalah dari ilmu pengetahuan. Manusia tanpa ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya manusia akan terlepas dari kehidupan ini. Manusia tanpa ilmu pengetahuan, dia tidak akan terkontrol dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ayat yang pertama kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian disebut dengan surat Al-Alaq, dan ayat pertamanya dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh kalian dengan nama Tuhanmu. Semua manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, karena semua manusia membutuhkan bacaan, dan dari bacaan itulah manusia kemudian akan menemukan jalan terang dalam kehidupannya. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak cukup hanya membaca, kemudian hasil bacaannya tidak punya ketergantungan pada pondasi yang sangat kuat. Sebab seringkali manusia membaca, kemudian bacaannya digantungkan pada alam fikirannya, dan alam fikirannya kemudian dia terkait dan terhubung dengan hawa nafsunya. Akhirnya ilmu tidak menjadi cahaya bagi dirinya, tetapi ilmu menjadi sebuah instrumen yang hanya memberikan kebahagiaan yang semu untuk dirinya. Solusi dari ini kemudian kata Allah Subhanahu wa taala harus dilanjutkan dengan kalimat Bismi Rabbik. Bacalah oleh engkau, tapi bacaanmu harus kau gantungkan kepada pemilik ilmu pengetahuan. Siapa pemilik pengetahuan itu? Pemilik ilmu pengetahuan itu adalah Allah. Maka kemudian Allah disifati dirinya dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Manusia tahu dengan alam fikirannya, tetapi di balik alam fikirannya ada sesuatu yang akan memberikan dorongan yang sangat kuat. Apa dorongan yang sangat kuat itu? Allah akan memberikan ilmu kepada manusia
yang membukakan dirinya dan menggantungkan dirinya kepada Allah. Maka kemudian kita seringkali berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis solihin. Rabbi zidni ilman, tidak titik sampai sana. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, tidak hanya cukup sampai ilmu. Ayat selanjutnya, doa selanjutnya kemudian kita lantunkan, warzuqni fahman, berikanlah aku rizki pemahaman terhadap objek yang sedang kita pelajari. Dengan izinmu aku mampu memahami ini, bukan atas nama hawa nafsuku aku mampu memahami ayat ini. Cukupkah kita hanya sebatas kemudian warzuqni fahman, kemudian kita lanjutkan walhiqni bis solihin, jadikanlah ilmuku, kemudian pemahaman terhadap ilmuku, engkau hadir dalam diriku sebagai zat pemilik pengetahuan itu. Kemudian disebutkan walhiqni bis solihin, jadikanlah aku sebagai manusia yang tidak terpisah, sebagai manusia-manusia yang melahirkan kesolehan dengan ilmu itu. Manusia seringkali bangga dengan ilmu, tetapi pernahkah kita mencoba bertanya pada nurani kita, betulkah ilmu yang sudah kita dapatkan ada dorongan dalam diri kita Allah hadir di dalamnya, sehingga kita merasakan ada rizki pemahaman yang Allah datang dalam diri kita dan kita paham Allah hadir dalam nurani kita. Kemudian kita tanya lebih mendalam, betulkah aktualisasi dalam kehidupan kita didasarkan atas dasar pengetahuan yang kita dapatkan dan ada ridho di dalamnya? Kemudian penampilan kita, aktivitas kita itu adalah cermin dari kesolehan ilmu pengetahuan kita. 3 komponen ini kemudian merupakan komponen yang sangat berat yang ada di pundak setiap manusia. Manusia bisa saja berilmu, tapi titik sampai sana. Bagi manusia yang muslim dan mukmin, tidak cukup hanya berilmu. Ada pemahaman di dalamnya Allah hadir. Ada komitmen di dalamnya, kita akan mengaktualisasikan dan memanfaatkan ilmu itu menjadi sesuatu yang berkah dalam kehidupan ini. Itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada kita semua melalui pelantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Maka kemudian Rasul menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas dasar 5 hal dan tidak boleh dibulak-balik, tidak boleh disuit, tidak boleh jemping. Semuanya berdasarkan standar dan struktur yang sudah ditetapkan. Dan puasa ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rukun Islam yang keempat. Ini menunjukkan pondasi yang harus kuat yang ada dan harus melekat dalam diri kita untuk menerima kaulan sakila dari Allah pada bulan suci Ramadan. Paling tidak ada 3 komponen yang harus ada dan melekat dalam diri kita. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran kemudian dalam surat 57 disebutkan,
Tidak hanya cukup jujur. Jujur kemudian dilanjutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billahi kepada Allah wa rasulihi, kepada rasulnya, ulaika humus siddiqun wasyuhada. Itulah manusia-manusia yang sidik dan manusia-manusia yang syahid. Dalam surat 57 kalimat siddiq kemudian disandingkan dengan kalimat syuhada. Artinya banyak manusia yang jujur, tetapi kejujurannya bukan atas nama Allah. Kualitas kejujurannya atas dasar kemanusiaan. Bagi manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah, kejujuran yang ditampilkan bukan atas dasar ditampilkan kemanusiaannya, tapi dia menampilkan syuhada dalam dirinya, syuhada ala nas. Bahwa kejujuran yang kita tampilkan itu bukan atas dasar tuntutan kemanusiaan, tapi kejujuran yang akan kita tampilkan adalah karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi syahid terhadap kejujuran kita. Ini adalah merupakan perkara yang sangat berat. Dan kejujuran yang ada dalam diri kita paling tidak ada dua hal. Kejujuran kepada Allah dan kejujuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ikrarkan dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komitmen kejujuran kita bukan atas dasar kemanusiaan, tapi komitmen kejujuran kita hanya kepada Allah, atas nama Allah, demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berat akan kita terima jika kita lolos pada pondasi yang pertama. Jika pondasi yang pertama tidak lolos, maka wahyu dalam bentuk semulia apapun, manusia tidak akan mampu menangkap makna yang terdalam dari wahyu itu. Ramadan seberkah apapun, manusia tidak lolos dalam tahap yang pertama, tidak ada artinya. Karena Ramadan dan menerima wahyu, menerima Al-Quran, dibutuhkan kejujuran dalam nurani kita dan syuhada di hadapan Allah. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua yang harus kita lalui oleh kita adalah ketaatan. Ketaatan kemudian disimbolkan dengan salat. Salat kemudian diterjemahkan komunikasi nurani kita dan komunikasi fisik kita dengan Allah. Sadar tidak sadar, 5 waktu salat tidak pernah kita tinggalkan. Sadar tidak sadar, salat 5 waktu tidak pernah kita lalaikan. Tapi seringkali jika kita tanya dalam nurani kita, sejauh mana kita mampu memahami dan melaksanakan perintah dari salat, maka seringkali kita terbata-bata untuk menjawabnya. Sering kita menjadi malu di hadapan Allah untuk menjawabnya. Kita adalah menjadi pelopor-pelopor ketaatan kepada Allah. Nurani kita seringkali menjadi nurani yang tidak terpimpin. Perilaku kita seringkali menjadi perilaku yang tidak terpimpin. Menunjukkan salat belum menjadi bagian dari proses dan identitas kita sebagai manusia yang harus taat kepada Allah. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita,
Kita adalah hamba yang lemah, yang harus mampu menundukkan ketakaburan kita di hadapan Allah. Ramadan mengajarkan kepada kita yang tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkannya, mengajarkan kepada kita untuk selalu berkomitmen dengan Allah. Baik secara fisik, secara nurani, kita diajarkan oleh Allah untuk komitmen dengan Allah. Dan yang ketiga adalah prinsip dasar Ramadan yang harus kita munculkan dalam diri kita. Itu adalah perilaku sosial kita yang kemudian diterjemahkan dalam rukun Islam dalam bentuk zakat. Zakat tentu saja tidak hanya dalam bentuk harta benda. Zakat tidak hanya dalam bentuk uang. Tapi zakat lebih besar, itu adalah zakatun nafsi dan zakatul mal. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu mensucikan nurani kita. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu mengkoreksi harta yang Allah titipkan kepada kita. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi manusia yang serakah terhadap nafsu kita. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang bakhil. Semuanya terjadi bulan suci Ramadan, dan semuanya adalah sesuatu yang sangat berat, yang harus kita terima, yang harus kita komitmenkan dalam diri. Tapi ternyata Ramadan akan meninggalkan kita, dan Jumat kita hari ini adalah Jumat yang terakhir, dan tidak akan lagi menemukan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan Ramadan. Keberkahan Ramadan tinggal kita akan mampu rasakan dalam diri kita. Maghfirah Ramadan tinggal mampukah kita merasakannya. Rahmatnya Ramadan mampukah kita rasakan dalam diri kita. Tentu semua orang bisa berbeda-beda menginterpretasikannya, tapi paling tidak marilah kita bersama-sama di akhir Jumat bulan suci Ramadan ini untuk menundukkan nurani kita, menundukkan kesombongan kita kepada Allah, dan memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan marilah kita rasakan dalam diri kita, Allah begitu penting dari segala-galanya bagi diri kita. Tidak ada yang maha penting bagi diri kita kecuali Allah dan Rasulnya bagi diri kita. Tidak ada sesuatu yang paling kita bangga-banggakan dalam hidup ini kecuali Allah dan Rasulnya. Marilah kita mengagungkan Allah, marilah kita mengagungkan Rasulnya. Dengan komitmen dengan mengagungkan kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita di hadapan Allah menjadi manusia abdan syakura, manusia yang selalu mengabdikan dirinya menjadi manusia yang syukur. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilna min ibadikas solihin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.